Halo semuanya, selamat datang di Figuran bareng gue Putu Reza. Kayaknya udah lama banget gak bikin konten di sini, dan berhubung sekarang lagi cukup banyak mainan baru, gue pikir kenapa nggak kita bikin lagi aja, ya kan? Untuk permulaan di sini gue ada satu kit yang cukup menarik, yaitu Entry Grade RX93FF New Gundam. Nah, ada 2 poin yang mungkin sebagian nggak terlalu familiar, yaitu kelas Entry Grade dan juga kenapa New Gundam yang ini kodenya RX93, ada FF-nya di belakang. Habis ini penjelasannya bakal agak rada panjang, jadi kalau pengen dengerin ya boleh banget, tapi kalau mau skip langsung ke review unitnya, langsung cek aja timestamp yang ada di bawah. Oke, pertama untuk Entry Grade, ini adalah line up yang udah ada kurang lebih kayak 2 tahunan terakhir. Unit pertama itu udah pasti Simbah nih, RX78 yang ini ya gue udah punya. Habis itu ada beberapa seri lainnya juga sampai yang ini. Entry Grade sendiri sebenarnya bisa dibilang kelasnya di bawah HG144 ya, tapi ukurannya tuh sebenarnya mirip-mirip. Ya mirip-mirip, nggak semuanya mirip sih, tapi basically mirip lah. Perbedaannya yang paling jelas itu adalah perakitannya yang simple banget, asli, simple banget. Udah ditulis nih di kotaknya kalau kit ini tuh nggak perlu pakai alat, karena bagian-bagian dari runner itu bisa kita potekin pakai tangan doang, jadi nggak perlu dipotong segala macam, pakai tangan aja udah bisa. Emang sih ini jadinya nggak rapi karena bakal ada noob mark atau gate yang kesisa-sisa gitu, tapi karena emang kelasnya dibuat untuk pemula yang mungkin belum terlalu familiar dengan Gunpla, kalau menurut gue ini oke-oke aja. Untuk yang bakal gue review di video kali ini pun, ini dirakit sama sekali nggak pakai alat, karena waktu itu gue ngerakitnya pas di bandara ya, lagi nunggu transit pesawat yang lumayan lama, jadi gue duduk potek-potekin parts, rakit selesai itu cuma sekitar 1,5 jam doang sama nempelin stikernya. Habis itu untuk yang nanya kenapa sih di belakang adalah RX93FF, karena kan kalau New Gundam Dome kan RX93. Nah itu karena kit ini sebenarnya eksklusif buat Gundam Base yang ada di Fukuoka, jadi sebutannya itu adalah Side F. Yang lucunya sebenarnya adalah gue beli ini tuh bukan di Fukuoka, tapi gue belinya atau dapetnya justru di Gundam Base pas gue ke Korea, di Seoul tepatnya. Harganya juga murah banget karena belinya di Gundam Base. Ini gue beli di harga 14 ribuan alias nggak sampai 200 ribu. Dibandingnya sama harga penjual di marketplace di Indonesia saat ini, gue cek itu jauh banget. Yang termurah itu gue cek ada di 400 ribuan, yang lain bahkan ada sampai 1 juta. Meskipun kalau gue lihat-lihat tokonya itu pada pakai foto dari punya orang. Jadi ya perbedaan harganya emang lumayan banget. Jadi kalau misalnya emang pengen banget, menurut gue ya nggak usah beli sekarang gitu, kecuali lagi ke Jepang ya beli di sana aja gitu. Oke, jadi itu dia cukup untuk ngocehnya. Sekarang kita balik ngebahas soal kitnya. Ini dia tampilan dari New Gundam yang Entry Grade. Impresi pertama gue pas selesai ngerakit terus diposein, kayak ini keren juga ya, buat Entry Grade nih keren. Apalagi ini ada senjata alias kayak cannon yang gede banget di belakang. By the way, ini kalau udah kita pasang, otomatis kita tuh bakal solid banget pas kita pajang, dan hampir nggak mungkin jatuh, karena ini kayak ada penyangga ya di belakang. Ini gue suka banget, buat diposein di meja udah aman, ditaruh nggak bakal jatuh. Buat ukuran, kalau kita bandingin sama Entry Grade yang RX78, itu bedanya lumayan banget ya. Ini gue samping-sampingin, bedanya lumayan banget. Sama juga dengan HG144 pada umumnya, Entry Grade ini bisa dibilang lumayan jauh lebih tinggi. Saya nggak punya Entry Grade yang New Gundam doang yang biasa, cuma kalau asumsi dari seri yang sama harusnya ukurannya juga nggak beda jauh. Untuk build quality menurut gue ini oke banget, kitnya terasa cukup solid, plastiknya juga nggak jelek, meskipun ini hitungannya adalah kit yang murah gitu. Sendi-sendinya oke, nggak ada yang loose banget atau gampang copot. Palingan ini menurut gue ball head yang di bagian bahu ya, yang tangannya itu nggak terlalu ngegrip, jadi ya masih goyang-goyang dikit, tapi sisanya nggak ada masalah. Sekarang kita ngeliat lebih dekat bagian detail dari kepalanya, menurut gue juga cukup oke. Ada beberapa bagian yang bisa dikasih panel lining gitu ya, di bagian depan sini sama yang di samping-sampingnya. Habis itu di bagian lain separasi antar warnanya juga menurut gue bagus. Cuma kalau kita lihat juga di sini nggak ada detail tambahan kayak garis-garis buat di panel lining kayak di tangan, di kaki atau sekitar. Jadi polos-polos saja. Oh ya, karena ini gue bikinnya juga tanpa alat sama sekali. Mungkin tadi bisa kelihatan masih ada sisa-sisaan plastik yang nggak rapih. Jadi kalau emang pengen bener-bener rapi ya menurut gue tetap sediain pisau atau minimal hobby knife ya, biar lebih oke. Terus buat yang nanya stikernya gimana, ini kalau menurut gua nggak terlalu banyak ya untuk unitnya. Dia cuma ada kayak di samping nih logo di bagian bahu, terus detail
Di bagian sini nih garis-garisnya stiker sama logo yang di kaki, udah itu doang. Sedangkan kalau buat di senjatanya ini lumayan banyak ya. Ini bagian biru stiker semua, sedangkan satu lagi yang detail garis merah di bagian bawah itu juga pakai stiker. Next kita lihat untuk bagian kelengkapan sama aksesorisnya. Nama ini juga entry grade, jadi nggak banyak. Namanya juga murah gitu, nggak usah ngarep-ngarep banyak-banyak. Untuk tangan dia ada 2 pasang, satu yang dia ngepel, satunya yang kebuka biar sesuai sama patungnya yang ada di Fukuoka. Kit ini nggak dapat efek beam saber juga atau pedangnya, jadi walaupun dia ada peganganannya di bagian belakang, tapi nggak ada efeknya. Senjata lain juga nggak ada selain yang di belakangnya, jadi ya udah begini doang hasilnya. Kalau di kotak ada tulisannya, ini namanya kan long range vein funnel. Posisi standby bentuknya dia seperti ini. Tapi kalau mau ini juga bisa dibikin pose buat nembak yang ditaruh di bahu atau dipasang di tangannya. Bagian ujung depannya ini bisa dibuka terus diubah ke posisi nembak. Kalau gue sih sebenarnya tetap suka dengan posisi standby kayak gini aja, atau yang nembak di bahu itu menurut gue paling oke. Sedangkan kalau di tangan, kalau menurut gue nih karena ya ukurannya segini gitu, jadi kayak kegedean sih menurut gue, tapi balik lagi sama selera. Sekarang kita lanjut ke soal artikulasi nih. Kalau menurut gue untuk sebuah kit entry grade ini nggak jelek, tapi juga nggak yang bagus banget. Kepalanya itu bisa muter 360 derajat, tapi dia mesti agak ditarik sedikit ke atas biar nggak mentok. Dongak ke atasnya oke, nunduknya juga bagus. Miring ke kiri kanan juga bisa, tapi dia emang nggak jauh banget. Bagian badan atau torsonya juga bisa muter 360 ya, 360. Bisa miring kiri kanan, nengkuk ke depan sama belakang juga oke, selama sesuai sama jangkauan dari ball head yang ada. Jadi karena dia pakai ball head, nggak ada yang lainnya, ya udah segitu-gitu aja. Untuk tangan dan bahunya, ball head ini kayak ya ini tadi yang gue sempet bilang, nggak terlalu solid. Tapi dia bisa diputar 360 derajat, itu nggak masalah banget. Ngangkat ke samping oke, tapi pas ngangkat bagian bahunya itu yang di atas mesti ditahan karena kalau kita langsung angkat bakalan copot semua. Sikunya oke, dia single join ke depan kayak gini, dan untuk telapak tangannya seperti biasa pakai ball head dan ya bisa dibilang cukup standar, bisa muter-muter dan gerak-gerak dikit. Next, untuk pinggangnya ini yang bagian depan ya dia bisa diangkat, yang samping juga bisa diangkat. Cuma untuk yang bagian belakang ini nggak bisa alias mentok ya, dia jadi kayak parts yang mati gitu, jadi kalau bikin pose yang kakinya ke belakang itu nggak bisa. Kaki depan oke ya, dia bisa sampai segini kalau kita lurusin. Ke belakang itu tadi mentok, nggak bisa. Split ke samping yang bener-bener lurus juga dia nggak bisa sih ya, mentoknya cuma segini aja. Habis itu untuk dengkulnya dia double join, ini cakep menurut gue. Bagian pahanya juga bisa diputar 360, jadi ya lumayan banget. Untuk bagian belakang betis ya, yang ada thrusternya ini nggak bisa diapa-apain. Sedangkan buat bagian telapak kakinya, ini menurut gue oke. Cukup luas artikulasinya, jadi dia gampang untuk di setel pas di posein di meja. Jadi misalnya meja yang nggak rata, pengen diatur-atur, ini bisa. Cuman ya menurut gue nggak terlalu penting kalau misalnya kita lagi pasang di mode standby gini, karena dia udah hampir pasti nggak bakal jatuh. So dengan artikulasi yang lumayan bagus, kit ini menurut gue punya cukup banyak variasi pose, dan ini cukup enak juga buat dimainin. Tapi tetap favorit gue adalah pose statis kayak gini aja, karena enak aja gitu, gampang ditaruh, nggak bakal jatuh, dan ya kelihatan keren aja. Overall kalau buat harga reseller yang ada di Indonesia, menurut gue sekarang emang tinggi banget untuk sebuah entry grade, karena kayak 400.000 bahkan lebih ya kita bisa dapat RG, bahkan bisa dapat master grade gitu ya untuk beberapa kit. Cuma karena ini adalah barang limited yang nggak gampang buat dibeli. Kalau emang kolektor, menurut gue ya beli aja, karena ya namanya juga kolektor gitu ya. Kecuali emang dalam waktu dekat ada rencana mungkin mau ke Jepang atau ke Korea kayak gue waktu itu, ya mendingan beli di sana aja gitu sekalian, biar dapat harga yang lebih oke. Jadi secara keseluruhan gue suka sama kit ini karena satu, dia gampang dirakit ya, dan kedua dia build quality-nya juga nggak jelek, dan yang ketiga tampilannya pas dipajang itu kelihatan keren. So buat yang memang suka New Gundam, suka sama Amuro sama Gundamnya, ini menurut gue bisa banget masuk wishlist untuk dibeli, kali aja nanti harganya jadi lebih murah. So jadi itu dia review gue buat entry grade RX93FF ya limited ini. Makasih banyak nonton sampai habis. Kalau suka video dari figuran, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi yang ada di bawah. Putri pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.